Salam kawan-kawan, video kali ini saya tidak sharing firman Tuhan, tapi saya mau bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya mau bersaksi kawan-kawan, dalam rangka memperingati atau menyambut Hari Raya Paskah. Kita percaya bahwa Paskah adalah hari yang sangat berharga untuk kita umat Kristen, di mana Yesus mati buat kita. Dia datang ke dunia, dia mati buat kita. Tapi yang mau saya saksikan ini kawan-kawan adalah bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari beberapa penyakit yang sangat parah yang saya derita. Bagi teman-teman saya yang dekat atau teman-teman sekantor saya atau keluarga saya sudah sangat tahu penyakit ini. Kawan-kawan, sejak saya hamil Nadine anak kedua tahun 2012 itu saya batuk. Batuk ini kawan-kawan bukan batuk yang biasa. Awalnya saya pikir ini batuk biasa, tapi ternyata tidak. Dia batuk kering dan bunyi-bunyi dari dalam seperti bunyi-bunyi di paru-paru saya, di dada saya, dan itu begitu menyiksa saya. Tahun berlanjut saya pikir ini mungkin batuk 100 hari, tapi ternyata tidak. Sudah lewat 100 hari pun saya masih batuk kawan-kawan. Sakitnya makin bertambah sampai saya sesak nafas. Setiap malam saya harus sesak nafas dan saya tidak bisa tidur bantar rata. Saya harus tidur dalam keadaan setengah duduk. Dan saya selalu tidak bisa air biasa, saya harus minum air panas selama bertahun-tahun. Sampai saya stres, depresi karena sudah sangat lama saya menderita sakit ini. Sampai mendekati COVID Bapak Mama, yaitu tahun 2020. Bagaimana itu sudah sekitar 9 tahun saya menderita sakit ini. Selain saya sesak nafas, saya juga mengalami bahu sebelah kiri saya tidak bisa bergerak, tangan saya tidak bisa digerakkan sama sekali, dan harus memaksa saya untuk memeriksakan penyakit ini ke dokter. Dan ternyata vonis dokter saya mengalami frozen shoulder di bagian bahu sebelah kiri. Bahkan ada teman-teman yang sudah mengatakan bahwa saya mati sebelah lah, bagaimana. Tapi itu 3 penyakit ini saya begitu menyiksa saya kawan-kawan. Sampai akhirnya pada saat COVID tahun 2020. Jadi kawan-kawan bayangkan, saya sakit ini dari tahun 2012 sampai 2020. Dan pada saat rentang waktu itu saya sempat memeriksakan pemeriksaan lengkap ke Prodia. Dan di Prodia seluruh organ diperiksa dan tidak ada penyakit menurut vonis Prodia. Saya tidak puas karena saya sementara sakit, tapi pemeriksaan di Prodia saya tidak ada penyakit. Jadi ternyata bahwa batuk yang saya alami, frozen shoulder, dan sesak nafas itu akibat dari lambung yang saya derita. Asam lambungnya naik menyebabkan penyakit itu. Waktu saya tahu itu, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan tahu bahwa saya sangat menderita. Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Di tahun 2020 itu awal dari perjalanan saya dengan Tuhan. Saya mulai berkomitmen untuk memberikan waktu saya yang banyak untuk Tuhan. Waktu itu saya bersyukur kepada Tuhan. Pada saat pandemi COVID, saya bertemu dengan beberapa channel YouTube yang saya menjadi langganan. Sampai akhirnya saya mengikuti program secara online, yaitu program Saat Teduh dari GMS Church. Saya mulai intens saat teduh saya dengan Tuhan. Saya mulai belajar membaca Alkitab secara intens. Saya mulai berdoa lebih intens dengan Tuhan. Saya mulai ikut semua program-program online. Saya ketemu beberapa hamba Tuhan secara online. Dan saya mulai serius perjalanan saya dengan Tuhan. Bahkan sampai ekstrimnya adalah saya mulai belajar untuk berpuasa dalam situasi penyakit saya seperti itu. Dan puji Tuhannya adalah pada saat COVID itu saya tidak pernah ke UGD. Biasanya hampir 1 minggu 3 kali itu saya langganan ke UGD untuk sesak nafas saya. Tapi saya puji Tuhan, selama pandemi itu saya tidak pernah sesak nafas. Itu salah satu mujizat yang saya rasakan. Dan kawan-kawan, yang mau saya ceritakan adalah bagaimana ketika saya begitu setia dengan Tuhan dan saya berkomitmen dengan Tuhan, dan saya katakan kepada Tuhan bahwa tubuh ini milik Tuhan. Saya akan tetap berpuasa. Saya katakan kepada Tuhan, saya akan tetap berpuasa. Saya menjalani puasa di tahun 2020 itu.
Saya menjalani, awalnya saya memilih untuk puasa Dania. Setelah itu saya mulai puasa sepenuhnya. Ketika saya menjalani puasa itu secara ajaib, bahwa saya tidak pernah langganan ke UGD lagi, saya tidak sesak nafas, tapi tetap malam tidur saya tidak bisa bantal rata, saya masih batuk, tapi tidak sesak nafas yang mengharuskan saya ke UGD. Terus frozen shoulder saya, kawan-kawan, saya tidak lagi bisa memeriksakan, tidak bisa terapi lagi, karena sebelumnya saya terapi setiap bulan ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang. Tapi ketika pandemi itu semua pada tutup, sehingga saya tidak bisa terapi lagi. Tapi dalam proses semua itu ternyata juga saya tidak sadar bahwa frozen shoulder saya berangsur-angsur pulih. Singkat cerita, kawan-kawan, pada November 2020, ketika saya mengikuti program Saat Teduh GMS Church, pada saat itu hambanya Pak Pendeta Philip, dia bernubuat bahwa ada satu orang yang mengikuti Saat Teduh ini yang menderita batuk secara menahun. Pada waktu itu saya langsung bilang, Tuhan, itu saya anggap bahwa itu nubuatan untuk saya. Pada waktu hambanya mengatakan bahwa percayalah, saat ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu. Kamu harus menghilangkan semua kebiasaan burukmu yang tidak tertib dalam hal makan. Waktu itu saya bilang, Tuhan, terima kasih, ini saya. Saya percaya bahwa hari ini saya sudah disembuhkan Tuhan. Setelah saya mengikuti Saat Teduh itu, saya langsung menyingkirkan semua obat-obatan yang ada di meja. Karena selama ini saya selalu simpan obat-obatan, baik obat sesak nafas atau obat lambung, di meja, agar ketika saya sakit secara tiba-tiba saya bisa langsung mengambilnya dan meminumnya atau membawanya ke rumah sakit. Dan saya tidak sadar, kawan-kawan, bahwa setelah itu saya tidak batuk lagi. Saya tidak sadar, 1-2 hari masih batuk, tapi berjalannya waktu saya tidak sadar bahwa ternyata batuk saya hilang secara total. Saya, wah Tuhan, kok ternyata saya tidak batuk lagi. Dan apa yang terjadi, kawan-kawan, walaupun saya sudah tidak batuk, tetapi saya masih sesak nafas. Saya, Tuhan, kok saya tidak batuk, saya masih sesak nafas. Frozen shoulder saya juga masih ada, saya masih menggerakkan tangan, masih susah sekali. Akhirnya, kawan-kawan, pada saat 8 Januari 2022, melalui hambanya juga, saya mengikuti program Saat Teduh. Setiap waktu itu masih setiap hari Rabu dan Sabtu. Pada saat itu hambanya mengatakan bahwa ada satu orang di sini yang mengalami sesak nafas. Dan sesak nafasnya ini bukan karena apapun, tapi ini karena asam lambung. Jadi percayalah bahwa hari ini Tuhan sudah menyembuhkanmu. Waktu itu saya bilang, Tuhan, itu saya nangkap nubuatan ini. Saya bilang, Tuhan, hari ini Tuhan sudah menyembuhkan saya. Dan apa yang terjadi, kawan-kawan? Puji Tuhan, luar biasa bahwa mujizat itu masih ada, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyembuhkan saya. Dan Bapak Mama, saudara sekalian, kawan-kawan semua, saya tidak sadar bahwa besoknya saya masih tidur dengan bantal seperti itu. Saya tidak sadar bahwa akhirnya saya sudah bisa tidur bantal rata. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan frozen shoulder saya secara ajaib juga, di pertemuan yang berikutnya, hamba Tuhan yang sama berdumuat untuk frozen shoulder saya. Dan akhirnya, kawan-kawan, saya disembuhkan oleh batuk yang menahun yang selama 9 sampai 10 tahun saya derita. Sesak nafas saya disembuhkan, batuk saya disembuhkan, dan frozen shoulder saya disembuhkan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya buat kita. Saya berterima kasih melalui hambanya Pastor Philip, saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kawan-kawanku sekalian, bahwa seperti tadi saya bilang, mujizat itu masih ada. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Dengan Yesus datang ke dunia mati untuk kita, itu berarti bahwa Yesus sudah lunas membayar semua kelemahan kita, semua sakit penyakit kita. Tidak ada lagi kita hidup dalam kutuk apapun. Yang diminta dari Tuhan hanya kita percaya
bahwa kuasa Allah masih tetap sama. Kuasa Yesus begitu dahsyat yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menceritakan ini kepada semua orang, bahwa betapa besar kasih Yesus kepada saya, anugerah bagi saya, siapa saya bisa menikmati berkat yang luar biasa itu. Kawan-kawanku sekalian, saya tahu bahwa setiap kita punya banyak persoalan, punya sakit, penyakit, punya penderitaan. Datanglah kepada Yesus secara pribadi, kepada Dia, jujurlah mengatakan apapun yang menjadi persoalanmu. Jangan pernah sok kuat di depan Tuhan. Jangan pernah sok rohani di depan Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan sudah tahu semua kelemahan, keterbatasan kita. Yang Dia minta hanya kejujuran kita, kerendahan hati kita, dan kepercayaan kita kepada kemahakuasaan Dia. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya masih tetap sama buat kita. Kawan-kawan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada kasih-Nya. Dalam memperingati Paskah tahun ini, saya ingin membawa kita semua untuk mengingat kembali kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Dia masih mengasihi kita sampai saat ini. Dia ada di samping kita dan siap mengatakan bahwa ini aku, percayalah kepadaku. Kawan-kawan, mari kita percaya terus kepada Tuhan karena kasih-Nya besar atas kita. Amin.